Ungkap fakta debat pakar Aswaja Indonesia Kiai Haji Idrus Ramli versus petinggi Wahabi Kaltim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali bersama kami Petuah Kiai Channel. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiai Haji Idrus Ramli adalah salah satu ulama terkemuka di Indonesia. Kiprahnya dalam dunia dakwah, khususnya dalam meluruskan paham menyimpang, tidak dapat diragukan lagi. Kealiman dan kecerdasannya telah diakui oleh umat Islam Indonesia, Malaysia, Singapura, Mesir hingga Saudi Arabia. Kiai muda asal Jawa Timur ini terkenal sangat piawai dalam memporak-porandakan para petinggi Wahabi melalui dialog serta debat terbuka. Bahkan, beberapa petinggi Wahabi seperti Ustadz Firanda Andirja Al-Wahabi, seorang petinggi Wahabi yang terkenal alim katanya, lulusan Madinah, dibuat tak berdaya oleh Kiai Haji Idrus Ramli pada saat debat terbuka yang diadakan oleh umat Islam Riau. Begitu juga Ustadz Zainal Abidin Al-Wahabi yang mengaku mantan anggota Nahdlatul Ulama Lamongan dan telah banyak mengenyam pendidikan pesantren yang pada akhirnya murtad keluar dari Nahdlatul Ulama lantaran alasan menemukan kebenaran hakiki di aliran Wahabi, juga dibuat kalang kabut oleh Kiai Haji Idrus Ramli. Kealiman dan kecerdasan Kiai Haji Idrus Ramli ini diakui oleh berbagai ulama seperti pengakuan Profesor Dr. Ustadz Abdus Somad, dai kondang terkenal Indonesia. UAS mengaku bahwa seandainya kepala Kiai Haji Idrus Ramli dipecah, niscaya yang keluar adalah kitab semua. Ungkap UAS atas kekagumannya terhadap Kiai Haji Idrus Ramli. Tidak hanya alim dan piawai dalam membantai para Wahabi, kiprah dalam menyelamatkan umat Islam dari paham menyimpang terpampang nyata dalam jejak beliau ketika mendirikan lembaga Aswaja Center Jawa Timur yang menjadi cikal bakal berdirinya lembaga Aswaja Center di seluruh sentero Indonesia. Karya dari buah kealiman dan kecerdasannya telah tersebar di berbagai buku yang telah diterbitkan oleh beberapa penerbit terkemuka dan terkenal di Indonesia. Namun, dari sekian prestasi Kiai Haji Idrus Ramli yang sangat mentereng itu, masih ada segelintir kelompok yang sangat membenci kiprah beliau dalam membasmi akidah menyimpang seperti Wahabi Salafi, Syiah, LDII, HTI, serta aliran lain yang menyimpang dari Al-Quran dan Hadis. Tak heran, banyak bertebaran fitnah yang memutarbalikkan fakta, seperti mengatakan bahwa Kiai Haji Idrus Ramli kalah debat dengan para Wahabi. Padahal sampai detik ini belum ada satupun dari kalangan petinggi Wahabi Salafi, kalangan petinggi Syiah, bahkan HTI sekalipun belum berani untuk berdialog atau debat terbuka untuk adu argumen dan keilmuan bersama pendekar Aswaja ini. Termasuk fitnah yang dilakukan oleh para Wahabi yang mengatakan bahwa Kiai Haji Idrus Ramli kalah debat dengan petinggi Wahabi Kaltim yang terkenal itu, Ustadz Azroi Abdus Syakur. Padahal fakta sebenarnya, petinggi Wahabi ini yang terbirit-birit meninggalkan arena dialog terbuka yang diadakan oleh umat Islam Kalimantan Timur. Untuk lebih memperjelas, maka simak baik-baik rilis resmi debat Kiai Haji Idrus Ramli versus pentolan Wahabi Kaltim langsung oleh Lembaga Penyelenggara Dialog Terbuka di Kalimantan Timur. Dilansir dari media resmi Nahdlatul Ulama NU, pimpinan cabang Nahdlatul Ulama PCNU Kota Balikpapan melantik pengurus ranting NU se-Kota Balikpapan yang bertempat di Auditorium PT Kilang Mandiri. Sehingga saat ini PCNU Balikpapan memiliki 5 MWC dan 27 ranting. Pelantikan yang dikemas dengan seminar tentang internalisasi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu
diikuti oleh 300 orang pengurus NU se-Balikpapan, mulai dari tingkat cabang hingga tingkat ranting. Pada kesempatan itu hadir sebagai pembicara Kiai Haji Idrus Ramli, salah satu pendekar Aswaja Jawa Timur. Dalam seminar tersebut, Ustadz Idrus Ramli memaparkan tentang makna dan hakikat Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan Al-Quran dan hadis, serta pemahaman para ulama yang muktabar. Kegiatan ini sebagai salah satu langkah untuk membendung gerakan Wahabisasi yang semakin marak di kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Pada kesempatan itu, pengurus PCNU Kalimantan Timur bertujuan untuk memberikan pemantapan terhadap pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah di Balikpapan. Nahdlatul Ulama melalui PCNU Balikpapan menggelar dialog terbuka antara Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli Asy-Syafi'i dengan Ustadz Abdul Syakur Al-Wahabi, seorang tokoh Wahabi terkenal di Kalimantan Timur. Dialog debat terbuka yang bertema internalisasi nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah Aswaja di era global dikemas sekaligus dengan acara bedah buku Kiai NU atau Wahabi yang sesat tanpa sadar, jawaban terhadap buku-buku Mahruz Ali yang ditulis oleh Kiai Muhammad Idrus Ramli bersama Habib Muhammad Syafiq Al-Idrus. Dialog terbuka bersama para petinggi Wahabi ini digelar di Masjid Agung At-Taqwa Balikpapan serta diikuti oleh sekitar 1.000 orang lebih. Perlu diketahui, selama ini Ustadz Azrawi Abdus Syukur As-Salafi Al-Wahabi yang sering mengisi kajian di radio edisi FM Balikpapan dalam berbagai ceramahnya dan juga di berbagai tempat pengajiannya, juga melalui radio lain, tidak pernah berhenti untuk membid'ahkan, mensyirikkan amalan-amalan, khususnya yang dilakukan mayoritas muslim Nahdliyin, seperti melakukan istighosah, tawassul, ziarah kubur. Tak heran, pada kesempatan itu, warga Nahdliyin Nahdlatul Ulama Balikpapan sangat menunggu kehadiran sang dai Wahabi ini dalam acara dialog tersebut, sehingga ketika Ustadz Abdul Syukur As-Salafi Al-Wahabi diketahui kehadirannya, suasana menjadi tegang. Para peserta menunggu apa yang akan disampaikan oleh kedua pembicara dalam dialog serta debat terbuka itu. Pada saat acara dialog terbuka berlangsung, Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli Asy-Syafi'i diberi waktu untuk mengawali dialog dengan memaparkan hakikat istighosah, tawassul beserta dalil-dalilnya dari hadis-hadis sahih dan amaliyah para sahabat. Setelah Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli Asy-Syafi'i, moderator memberikan kesempatan dan meminta Ustadz Abdus Syakur Al-Wahabi untuk memberikan tanggapan atas pemaparan yang sangat jelas bersumber di Al-Quran dan hadis dari pakar Aswaja Jawa Timur ini. Namun, jawaban Ustadz Abdus Syakur As-Salafi ini ternyata tidak memuaskan umat Islam. Ia justru mengaku tidak mensyirikkan orang yang melakukan istighosah dan tawassul karena dasarnya sangat kuat, sebagaimana dipaparkan oleh Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli di awal. Jawaban tersebut membuat para peserta yang hadir tertawa dan bersorak-sorai, karena selama ini memang warga Balikpapan sering mendengarkan sendiri pernyataan Ustadz Abdus Syakur As-Salafi yang mensyirikkan istighosah. Kemudian, moderator meminta tanggapan Ustadz Abdus Syakur As-Salafi tentang ziarah umat Islam ke makam para aulia atau wali songo. Apakah syirik atau tidak? Ternyata Ustadz Abdus Syakur Al-Wahabi menjawab secara diplomatis bahwa ziarah kubur dapat mengingatkan kita pada kematian, sehingga dibolehkan. Akhirnya, Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli Asy-Syafi'i memaparkan ziarah kubur dalam berbagai aspeknya beserta dalil-dalilnya. Setelah Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli Asy-Syafi'i memaparkan hal ini secara detail beserta dalil-dalilnya dari Al-Quran dan hadis, Ustadz Wahabi ini segera meninggalkan acara dan berpamitan tidak bisa melanjutkan dialog dengan alasan ada acara di luar kota.
Melihat ulah Ustadz Aldroy Abdus Sakur Salafi yang kabur melarikan diri setelah dirinya tidak berkutik itu, para hadirin semua tertawa dan bertepuk tangan. Selanjutnya, acara dialog dilanjutkan tanpa kehadiran pembanding dari pihak Salafi Wahabi hingga acara selesai. Demikianlah sedikit ulasan jalannya dialog terbuka antara pakar Aswaja Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli Asy-Syafi'i dengan pakar Wahabi Kalimantan Timur Ustadz Aldroy Abdus Syukur Al-Wahabi yang kabur melarikan diri. Melalui pemaparan yang sangat jelas ini kita paham bahwa dialog terbuka serta debat terbuka adu argumen untuk menemukan sebuah solusi dan kebenaran adalah keharusan agar supaya pihak Wahabi Salafi tidak menteriakkan kata bid'ah dan mensyirikkan umat Islam lagi. Semoga tayangan ini bermanfaat kepada umat Islam Indonesia.